penduduknya. Nah, jadi jumlah penduduk yang sekarang lalu kita proyeksikan 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ini banyak penelitian kakak-kakak kelas kalian ini bicara soal ini nih, bikin instalasi pengolahan air minum, IPAM ya. Kalau IPAL, instalasi pengolahan air limbah, maka kaitannya nanti air limbah ini terkait dengan apa karakteristiknya, berapa banyak keluarannya dan seterusnya, itu juga bisa. Oke. Yang kedua masalah erosi pada dinding pipa ya. Erosi maksudnya di sini adalah gesekan dengan dinding pipa karena sama seperti kalau kita naik mobil kan pasti ada yang melawan kita yaitu angin ya. Kalau misalnya di air maka gesekannya itu antara dinding pipa dan fluidanya itu atau endapannya, tetapi kalau sudah sekian lama buka namanya keran air, endapannya sudah hilang. Nah, berarti sebelumnya saluran pencernaan kita ya. Jadi kalau misalnya kita ini jarang buang air, maka akan endapan di usus kita. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya bisa mengatur kecepatan aliran, maka ini akan mempengaruhi pembentukan deposit atau endapan. Yang selanjutnya adalah tingkat kebisingan yang terjadi. Jadi kalau misalnya aliran begitu kencang, misalnya saja kalau di rumah-rumah ada pompa air misalnya kan karena tekanan airnya kurang. Kalau ada pompa air itu kan ketika dia narik dengan kencang dan menghembuskan airnya itu dengan kuat, itu maka akan terjadi bunyi kan ya antara gesekan tersebut ya. Nah, bunyi itu kan karena ada benda yang bergetar ya. Jadi apa namanya itulah juga yang menjadi pertimbangan kalau kita mengatur kecepatan. Jadi kecepatan itu tergantung dayanya berapa, semakin cepat semakin besar erosi dan kebisingannya, tetapi kalau lambat juga bisa bikin deposit dan akhirnya tidak efisien. Nah, kalau kerugian dalam aliran perpipaan, kita sebutnya ada dua ya, kerugian tekanan sama kerugian head. Kerugian tekanan pressure ya. Jadi apa namanya tekanannya kurang. Kalau kerugian head itu berarti dia faktornya adalah karena faktor ketinggian. Makanya ketinggian itu dilambangkan H kan ya, bisa berarti head, bisa berarti height ya. Jadi ketinggian. Jadi faktor yang mempengaruhi kerugian head itu adalah ketinggian nih. Jadi faktor ketinggian. Kalau pressure misalnya saja kalau nggak ada ketinggian misalnya pressure-nya dipengaruhi oleh tekanan air dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Faktor yang mempengaruhi kerugian, baik itu kerugian tekanan atau kerugian head adalah pertama kecepatan aliran, luas penampang saluran, faktor friksi, viskositas, densitas. Ya. Semakin cepat tadi saya sampaikan ya, kalau semakin cepat akan ada erosi dengan dinding pipa, tergantung material pipanya apa. Jadi itu akan menentukan nanti berapa besar erosinya. Yang kedua faktor bunyi atau kebisingan. Yang ketiga adalah akan mempengaruhi dayanya. Nah, luas penampang saluran tentu kalau semakin besar salurannya itu semakin apa namanya banyak yang bisa apa namanya lewat kayaknya debitnya semakin apa namanya optimal. Tapi kalau kecil kecepatannya lebih besar kan. Jadi kalau misalnya ada pipa yang ujungnya besar lalu mengecil, debitnya sama tetapi dia apa namanya ya kecepatan di yang penampangnya kecil akan lebih cepat kan ya karena Q1 sama dengan Q2 di mana Q itu adalah A dikalikan V, A1 kali V2, V1, A2 kalikan V2 ya. Karena Q-nya sama, jadi kalau misal luas penampangnya semakin kecil, V-nya semakin tinggi. Ya. Jadi kalau besar ke kecil debit sama, misalnya 10 orang lewat di satu pintu. Pintunya besar, dia lewatnya gampang. Tetapi kalau lewat pintu yang kecil, dia akan berdesak-desakan, jadi dia akan cepat-cepatan keluar. Nah, lanjut. Faktor friksi. Faktor friksi itu adalah faktor gesekan. Ya. Kalau friksi artinya gesekan. Nah, nanti kita akan pelajarin faktor friksi atau gesekan ini nanti pakai diagram Moody. Diagram Moody. Adapun pertemuan kali ini adalah kita ingin memperdalam lagi terkait dengan aliran tertutup. Jadi setelah evaluasi semester lalu, kebanyakan tidak bisa memahami itu karena tidak memahami konsep. Jadi dua pertemuan ini sebelumnya dan saat ini kita akan pelajari konsep dulu. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya kita akan
contoh kasusnya ini. Lalu viskositas apaan? Gimana? Viskositas itu apa? Kekentalan, Pak. Ya, viskositas, viscosity ada dua viskositasnya, ada kekentalan absolut atau kinematik, ada statis ya. Jadi ada viskositas, ada velocitas. Kalau bahasa Inggrisnya velocity. Apa bedanya? Kalau velocity atau velocitas itu apa? Kalau ini kan kekentalan. Kalau velocity apa? Kecepatan, Pak. Betul, kecepatan. Makanya lambang kecepatan itu V ya, huruf V. Oke. Densitas itu massa jenisnya. Semakin kental airnya, semakin berubah kecepatannya. Jadi tergantung jenis fluidanya. Oops, sorry. Oke. Nah, jadi tadi kita bicara di dua aspek ya. Yang pertama kerugian tekanan, yang kedua adalah kerugian head. Ya kan ya? Rumusnya hampir mirip, tetapi hubungan antara keduanya itu di sini. Tekanan itu sama dengan Rho-G dikalikan head. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya H atau head itu sama dengan P dibagikan Rho-G ya. Jadi P ini dibagi Rho-G, coret-coret, G-nya naik. Jadi nah itu adalah head-nya. Ya kan? Nah, jadi begitulah kenapa bisa muncul rumus ini. Ya. Itu hubungannya karena dikalikan Rho-G sama dengan dibagikan Rho-G, P-nya dibagikan Rho-G ya. Oke. Oke, jadi ini adalah kerugian head, yang atasnya adalah kerugian tekanan. Tetapi ingat teman-teman sekalian, kalau rumus kerugian head ini sebenarnya ditemukan sama siapa? Kalian tahu? Ini rumus apa sih? Kerugian head ini? Yang menemukan seringkali kita dengar namanya Darcy Wisbach ya. Ini rumus Darcy Wisbach. Oke. Jadi ini rumus kerugian tekanan, ini kerugian head. Jadi saya review dulu ya. Jadi ketika kita ini di dalam sebuah aliran tertutup, maka dia terdapat kerugian. Kerugian yang terjadi itu adalah kerugian tekanan atau kerugian head. Kenapa bisa terjadi? Karena ada faktor pipanya. Faktor pipanya adalah diameter pipa, panjang pipa, lalu material pipa nanti akan mempengaruhi faktor gesekan, dan seterusnya. Lalu, teman-teman sekalian, maka apa hubungan antara tekanan sama head? Ini dia rumusnya tadi ya. Sampai di sini kita. Nah, jikalau ini F L per D itu sama dengan K itu adalah konstantanya ya, maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi ini. Nah, yang ini juga sama untuk yang tekanan. Ketika faktor ini dimasukkan ke dalam rumus, maka dia jadi rumus yang baru. Begitu ya. Nah, jadi K itu adalah faktor friksi. Faktor friksi gimana? Nah, nanti kita akan cari pakai diagram Moody. Oke. Jadi kita mau akan lebih dalam terkait dengan kerugian head, karena kerugian head ini akan kita aplikasikan
dalam nanti saluran tertutup, baik itu pipa seri, pipa paralel, pipa bercabang, pipa sambungan, ataupun jaringan perpipaan. Oke. Apa kerugian head mayor atau besar adalah aliran fluida yang melalui pipa akan selalu mengalami kerugian head. Hal ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara fluida dengan dinding pipa. Ingat ya, dinding pipa. Lalu perubahan kecepatan yang dialami oleh aliran fluida. Kerugian head minor itu adalah faktor gesekan pada suatu jalur pipa yang terjadi kerugian karena kelengkapan pipa. Karena misalnya ada belokan, ada siku, ada sambungan, ada katup, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kerugiannya karena kelengkapan pipa. Jadi kalau kerugian head karena faktor gesekan, kalau kerugian head minor itu karena faktor sambungan atau kelengkapan pipa. Itu ya, kata kuncinya di sana. Nah, kalau kerugian head mayor tadi ya, yang tadi saya jelaskan di awal, yang hubungannya sama kerugian tekanan, kita menggunakan rumus Darcy-Weisbach, di mana F itu faktor gesekan, L itu panjang, D diameter, V-nya itu adalah kecepatan, 2G, G-nya adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Tapi bisa nggak rumusnya ini dijadikan fit? Bisa ya, nanti tergantung ya. Lihat soalnya, jadi kita harus, kadang-kadang ada yang tulis fit per sekon kuadrat. Begitu. Jadi kalau 1 feet itu berapa meter? Nah, seingat saya 3,2 sekian. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya 9,8 meter per sekon kuadrat, itu berarti sekitar 9,8 atau 10 ya. Kita agar mudahnya saja. Seperti 32, sekian feet per meter, per sekon kuadrat gitu ya. Kalau anunya. Jadi lihat dulu soalnya ya. Jadi yang seringkali tricky itu adalah kalau soal seperti ini adalah di satuannya, itu yang hati-hati, yang sering salah. Nah, ini nilai kekasaran dindingnya ya, tadi yang nilai F-nya ya. Ada satuannya feet, ada satuannya meter ya. Jadi kalau berbeda jenisnya ya, maka akan berubah juga nilai F-nya atau nilai kekasarannya tadi ya, F-nya. Ya, jadi faktor gesekannya nanti. Nah, jadi kalau kasarannya berbeda, nanti gesekannya berbeda ya. Ini bisa dilihat di bukunya McGraw-Hill ya, di Fundamentals of Fluid Mechanics. Jadi kuncinya ini adalah nanti kalau misalnya di soal biasanya disebutkan jenis pipanya apa dan F-nya berapa biasanya, faktor gesekannya berapa, kekasarannya berapa. Nanti dari situ kalian bisa masukkan ke rumus yang ada, ke Darcy-Weisbach. Nah, ini namanya diagram Moody. Oke. Tadi ini ya. Kita mau cari faktor gesekan misalnya. Ini ya, kata kuncinya F ya. Pakai diagram Moody. Misalnya, faktor gesekan itu ini kan ya, friction factor ya. Friction factor itu faktor gesekan ya. Nah, bilangan Reynolds udah tahu rumusnya ya. Rho kalikan V kali D ya. D ini kalau misalnya di aliran terbuka dia kedalaman kinematisnya, kedalaman dari saluran terbukanya. Nah, tapi kalau di saluran tertutup dia pakai diameter. Ya. Tapi ini untuk aliran tertutup ya. Jadi bilangan Reynolds kalau kita rubah misalnya ini hubungan antara viskositasnya. Jadi ini rumus Reynolds yang pertama, rumus Reynolds kedua seperti ini. Kalau diganti kecepatan ya. Jadi hubungan antara Rho dan viskositas nanti akan juga bisa jadi seperti ini. Jadi ada dua rumus untuk bilangan Reynolds. Jadi kalau bilangan Reynolds-nya tahu, lalu kekasaran pipa relatif. Nih kekasaran pipa relatif. Jadi kekasaran pipa itu adalah E gitu ya. Ini tadi ya faktor kasarannya. Ini kekasaran pipa kan ya. Ini E nih ya. Ini E nih, faktor kekasaran ya. Kekasaran pipa relatif itu E per diameter. Nanti kita tahu berapa diameternya.
Nah, jadi ini nilai E-nya baru dibagi berapa diameter itu kekasaran pipa relatif. Baru kalau tahu bilangan Reynolds-nya berapa dari rumus ini, kita akan bisa temukan antara yang di bawah sama yang kanan, misalnya gitu. Nanti kita bisa tahu berapa faktor friksinya, faktor gesekannya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam rumusnya Darcy-Weisbach, gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa kerugian head-nya. Jadi kerugian head harus tahu faktor gesekan. Faktor gesekan dengan cara pakai diagram Moody. Harus tahu berapa bilangan Reynolds-nya dan harus tahu berapa kekasaran pipa relatif. Kekasaran pipa relatif didapatkan dari kekasaran per diameter. Oke, sebelum tambah banyak nih, kira-kira sampai sini ada yang kurang jelas nggak atau saya kecepatan tadi? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan, siapa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Satria Pak. Ya, silakan Satria. Tadi di slide PPT Bapak tuh saya lihat ada yang tentang bunyi Pak. Pengaruh bunyi di kecepatan air tuh seberapa besar memangnya Pak? Iya, jadi kalau bunyi sebenarnya efek dari sesuatu yang bergetar kan ya. Bunyi itu kalau dalam fisika kita mengetahui bunyi itu terjadi karena suatu benda bergetar. Bergetar itu jadi kalau misalnya dari titik tengahnya ke amplitudonya itu maka terjadi bunyi ya. Kalau kita belajar di fisika kan ya. Nah, berapa besarnya? Jadi kalau misalnya dia ada misalnya nih ada pipa lalu ada gerakan air gitu ya. Gerakan air, maka dia akan ada gesekan kan. Nah, membuat pipa itu bergetar sebenarnya. Nah, besarnya seperti apa? Semakin cepat kecepatannya, maka akan bunyinya akan terasa lebih kuat, tergantung juga material pipanya ya. Nah, tetapi biasanya kalau soal kebisingan itu nanti kita masuk ke pencemar udara, masuk udara dia kan ya. Nanti pakai decibel meter. Jadi kalau kita belajar nanti di mata kuliah K3 nanti akan ada praktikum bagaimana mengatur kebisingan. Ya. Jadi kalau misalnya mau tahu kebisingannya ini pakai alat namanya decibel meter. Begitu Satria. Oke Pak. Ya. Jadi mata kuliah kita tuh berkaitan satu sama lain. Jadi kalau di pipa ini lebih cenderungnya nanti kita melihatnya itu adalah faktor kehilangan tekanannya. Kalau yang dibunyinya nanti itu di mata kuliah pemantauan kualitas lingkungan atau udara ya nanti. Pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan. Nanti ada mata kuliahnya uji udara ya di mata kuliah K3 dan seterusnya. Begitu Satria. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan soal yang tadi. Saya udah jelaskan apa aja ya tadi. Pertama, kalau misalnya kecepatan di dalam aliran fluida tertutup itu ya, aliran fluida tertutup artinya di pipa ya, aliran fluida yang tertutup atau di pipa, maka dia ada kecepatan di sana. Ketika kecepatan itu bergerak, maka akan ada dua kehilangan atau kerugian. Yang pertama kerugian tekanan, kerugian head. Kerugian tekanan, kerugian head. Nah, tetapi dua-duanya berkaitan, bedanya itu nanti ada tadi di rumusnya. Lalu kalau misalnya kerugian head itu pakai rumus Darcy-Weisbach tadi saya sampaikan ya. Darcy-Weisbach itu rumusnya tertutup mencari F-nya itu didapatkan dari F itu adalah faktor gesekan. Faktor gesekan itu bisa dicari dengan diagram Moody, mengetahui bilangan Reynolds dan kekasaran pipa relatif, kekasaran per diameter. Oke, sampai sini clear ya? Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini tadi ya saya sampaikan ya. Cara bacanya, cara membaca diagram itu menunjukkan bahwa sudut kanan atas benar-benar turbulen, bagian atas kiri adalah laminar. Jadi gini, kalau ketemu misalnya ketemu titiknya itu antara ini, aduh, nggak lurus, sorry. Nah, misalnya ketemu di titik sebelah sini, ya, antara yang kanan di sini sama yang bawah, ya. Nah, berarti kita kan bisa tahu nih faktor gesekannya ya kalau ke kirinya kan ya, misalnya di sini kan ya. Nah, tetapi kalau dilihat ini termasuk aliran apa? Kalau yang sebelah sini turbulen berarti dia.
wilayah sini turbulen. Kalau yang di sini transisi, kalau yang di sini laminar. Gitu ya. Jadi kalau ditanya dari bilangan Reynolds-nya juga bisa kelihatan ya bilangan Reynolds, lalu faktor pipanya dan faktor friksinya, maka bisa lebih detail kita mengetahui dia tuh masuk aliran apa begitu. Untuk menentukan faktor gesekan, nilai kasar relatif dan pipa dapat dilihat dari sebelah kanan, kemudian cari bilangan Reynolds di sebelah bawah, tarik ke atas sampai memotong, sebelah kiri akan didapatkan nilai faktor gesekan dan jenis aliran apakah turbulen atau laminar. Oke, cukup ya. Yang saya jelaskan, lanjut. Nah, kerugian head mayor. Diagram Moody telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida di dalam pipa menggunakan faktor gesekan atau F dari rumus Darcy-Weisbach. Untuk aliran laminar, di mana bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000. Jadi, aliran laminar itu dalam aliran tertutup, nilai bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000. Faktor gesekan dihubungkan dengan bilangan Reynolds, maka dinyatakan dengan rumus F sama dengan 64 per D. Jadi, kalau bilangan Reynolds-nya itu kurang dari 2000, maka dari diagram Moody tersebut mendapatkan kesimpulan kalau diturunkan rumusnya adalah F sama dengan 64 per bilangan Reynolds-nya. Misalnya bilangan Reynolds 1000. Maka bisa tahu berapa nilai F-nya gitu ya. Kalau dia kurang dari 2000. Karena kalau kita lihat di diagram Moody-nya, kalau kurang dari 2000 ya, di sini, sekitar sini. Nah, jadi pasti dia laminar. Masuk golongan sini ya. Setinggi apapun kita narik garisnya, dia laminar ya. Oke. Lanjut ya. Ini tadi ya bilangan Reynolds-nya ada 2 rumus. Tergantung mana yang mau kita pakai ya. Ini volume, ini kecepatan dan seterusnya. Perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk aliran yang turbulen di mana bilangan Reynolds lebih besar dari 4000 ya. Jadi kalau lebih besar dari 4000 maka hubungan antara bilangan Reynolds, faktor gesekan dan kasar relatif menjadi lebih kompleks. Jadi kalau lebih dari 4000 bilangan Reynolds-nya, maka hubungannya itu akan menjadi lebih kompleks. Faktor gesekan untuk aliran turbulen dalam pipa didapatkan dari hasil eksperimen antara lain. Jadi dari yang ditemukan oleh Darcy-Weisbach dan Moody, lalu banyak penemu-penemu yang lain ya. Untuk bilangan untuk pipa yang complete roughness ya, pipa yang kasar banget gitu ya, maka dia didapatkan rumus seperti ini. Jadi hubungan antara faktor gesekan dan kekasaran dan diameter. Ini didapatkan rumusnya seperti itu. Untuk jenis pipa yang complete roughness. Jadi misalnya tanpa melihat bilangan Moody-nya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat tanpa melihat diagram Moody, nilai bilangan Reynolds lebih dari 4000 gitu ya, lebih besar dari 4000. Maka kita bisa menggunakan rumus ini kalau pipanya complete roughness ya. Jadi kita bisa tahu nilai F-nya. Nanti kalau F-nya tahu, maka kita bisa masukkan ke rumus Darcy-Weisbach. Tahu faktor F-nya dengan cara cari E dan D dan tahu berapa bilangan Reynolds-nya yang lebih dari 2000. Ini kalau jenis pipanya complete roughness ya, atau pipa yang sangat kasar. Untuk pipa yang sangat halus seperti gelas atau plastik, hubungan antara bilangan Reynolds dan faktor gesekan dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi kalau misalnya bilangan Reynolds-nya itu sekitar 3000 sampai 100.000 untuk pipa yang sangat halus seperti gelas dan plastik, maka kita bisa melakukan F-nya itu dari 0,316 per bilangan Reynolds-nya dipangkatkan 0,25, maka kita dapat nilai F-nya. Atau yang ditemukan oleh von Karman ya, jikalau untuk bilangan Reynolds-nya sampai 3 pangkat 10 pangkat 6 ya. Nah, maka kita bisa dapat rumusnya di sini. 2 log RE, 1 per F sama dengan ini gitu ya. 2 log R bilangan Reynolds akar dari F per 251. Nanti kalau kita dapat bilangan Reynolds-nya berapa? Nah, nanti kita bisa mendapatkan nilai F-nya ya, dengan menurunkan tanpa melihat diagram Moody-nya. Untuk pipa yang kasar, katanya von Karman, itu bisa juga didapatkan dengan rumus seperti ini. 1 per F sama dengan
2 log D, D-nya diameter, E-nya adalah kekasaran, jenis pipanya apa, plus 1,74. Jadi F-nya tidak tergantung pada bilangan Reynolds. Untuk pipa antara kasar dan halus atau dikenal dengan daerah transisi, ya, daerah transisi, berarti nilai Reynolds-nya sekitar 2.000 sampai 4.000, ya, antara itu, maka katanya Colebrook dan White, kita bisa mendapatkan F itu dengan rumus ini, gitu ya. Jadi berapa bilangan kekasarannya, diameternya, bilangan Reynolds-nya, nanti F-nya juga pakai konstanta, nanti kita bisa sederhanakan dan dapat nilai F-nya. Oke, jadi selain Darcy Wisbach ada juga Hazen-Williams, tetapi Hazen-Williams ini biasanya dipakai untuk menghitung kerugian head dalam pipa yang relatif sangat panjang seperti jalur pipa penyalur air minum. Jadi kalau misalnya rumus Darcy Wisbach, HF sama dengan F LD V kuadrat per 2G, ya. Tetapi kalau misalnya rumusnya Hazen-Williams, HF sama dengan 10,6666 Q pangkat 185 per C185 D485 kalikan L. Di mana C ini adalah koefisien kekasaran pipa menurut Hazen-Williams, ya. Ini aja yang beda. Dan dia pakai debit. Ya, bukan pakai kecepatan. Nah, ini koefisien kekasaran pipa menurut Hazen-Williams yang tadi ini ya, nilai C-nya ini tadi. Ini nilai C-nya itu adalah dari sini, menurut Hazen-Williams. Ini bisa dicari juga di bukunya McGraw-Hill. Judulnya Fundamentals of Fluid Mechanics. Ini catatannya, persamaan Hazen-Williams umumnya digunakan untuk menghitung head loss yang terjadi akibat gesekan, terutama di daerah Amerika Serikat. Persamaan ini tidak dapat digunakan untuk liquid lain selain air, dan digunakan khusus untuk aliran yang bersifat turbulen. Jadi kalau aliran yang panjang itu, aliran air minum, terutama di daerah Amerika biasanya digunakan. Nah, jadi kalau aliran air minum itu kan biasanya turbulen. Kenapa? Dia perlu kekuatan. Nah, dia pakai rumus Hazen-Williams. Kalau ingin mengetahui berapa faktor tadi nilai HF-nya atau kehilangan head-nya tadi ya. Dan Wisbach secara teoritis sudah tepat digunakan untuk semua rezim aliran dan semua jenis liquid. Jadi aliran apapun bisa digunakan rumus Darcy Wisbach. Dan jenis liquid apapun. Ya. Tadi kita bicara soal kerugian head mayor. Ya. Lalu sekarang kita bicara soal kerugian head minor. Ya. Saya jelaskan lagi. Tadi alur review apa yang kita bicarakan. Kerugian ada 2. Ada kerugian tekanan, pressure, atau dikenal istilahnya pressure drop. Ada kerugian head loss istilahnya. Head loss ada 2. Ada yang mayor, ada yang minor. Mayor karena faktor gesekan dengan pipa, minor karena faktor sambungan pipa. Mayor ada 2 rumusnya, ada Darcy Wisbach. Kalau mayor ada satu lagi Hazen-Williams. Oke, ini yang udah kita jelaskan hari ini ya. Kerugian ada 2, ada pressure drop, ada head loss. Nah, intinya ini karena faktor kecepatan kalau yang mayor ya. Sedangkan minor adalah faktor sambungan sekarang. Nah, sekarang kita bicarakan yang minor. Jadi kelengkapan pipa di mana head loss minor itu HM ya, head loss minor ya. Ini jangan pusing kalian ya lihat sigma ya. Intinya itu adalah sama K kalikan V kuadrat per 2G. N ini berapa jumlah kelengkapan pipanya? Misalnya 5 kalikan 5, ada 10, ada 10, sambungannya ada 10, 10 kalikan 10. K itu adalah koefisien kerugiannya. Ini ada lampirannya nanti V kuadrat kecepatan 2G. G-nya adalah percepatan gravitasi. Menurut Victor L. Steerer, yaitu pipa yang sangat panjang, L per D-nya lebih dari 10.000, minor losses-nya dapat diabaikan tanpa kesalahan yang cukup berarti. Jadi kalau pipa yang sangat panjang, kerugian head-nya itu bisa dianggap tidak ada, gitu ya.
tetapi menjadi penting untuk pipa yang sangat pendek. Jadi kalau pipanya pendek, baru kita hitung kerugian head minornya. Makanya nanti kalau kita di soal misalnya pipanya pendek-pendek aja, antara dua, kita biasanya lebih fokus ke head mayor. Ya. Yang head minor nggak perlu. Karena pipanya pendek. Head minor, kalau pipanya panjang, itu tidak perlu diperhatikan head minornya, tapi kalau pipanya pendek perlu diperhatikan. Nah, tetapi kalau misalnya dalam perhitungan biasanya kita cuma pakai head mayor aja ya, tergantung soalnya. Nanti akan disebutkan head minor dianggap tidak signifikan misalnya dan seterusnya. Nanti lihat di soal. Persamaan matematis kerugian akibat sambungan atau kerugian minor dalam sistem perpipaan. Ini tadi sama ya, rumusnya sama sebenarnya. Cuma ditambah sigma N aja jumlahnya. Ini kalau pakai M ya, bedanya di ini. Ada ru-nya di sini. Dan di sini ada G. Yang hubungan antara tadi P sama dengan ru GH. Nah, ini ada perbedaan di situ. Jadi kalau lewat sambungan-sambungan yang kerugian minor itu apa saja sih? Kan karena kalau di sambungan itu kan ada sambungan yang lurus, ada sambungan yang belok, ada yang bercabang, ada sambungan dengan berubah ukuran saluran. Jadi yang besar menjadi kecil, kecil menjadi besar kan ya. Misalnya pipanya, di sambungan pipanya itu pertama pipanya besar, lalu ada sambungan pipanya dia mengecil. Nah, seperti ini. Atau pipanya membesar, yang kecil membesar. Nah, ini perubahan ukuran saluran. Cara penjambungan pipa ada macam-macam, ada yang ulir itu berarti ada dratnya, kayak kita punya mur atau sejenisnya, di press itu ya. Ada yang flange, sambungan-sambungan, lem itu di lem, las itu di las. Las besi misalnya. Resistant coefficient for open valves, elbow dan teeth ya. Jadi ini nilai-nilai dari koefisien resistannya. Ini tadi nilai K-nya. Ya. Nilai K-nya dibuat dari sini. Ini untuk yang resistant coefficient untuk yang tertutup dan terbuka. Ini ada ada di kalau kita mau cari nilai K-nya maka harus tahu nilai di sininya. Nanti kita bisa temukan dapat dari sini. Ini sambungan-sambungan. Nilai K-nya bisa dilihat juga dari sini berdasarkan diameter dan jenis sambungannya. Ini juga contohnya. Ini kalau yang sifatnya fitting itu sambungan-sambungan fit yang membuat fit ya antara dua sambungan gitu yang besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Nah, ini ada nilai K-nya. Ini tadi ya. Ini kan nilai L per D ya. L per D, kita akan bisa tahu D itu nilai K-nya. Tapi ingat ya, ini sudden contraction berarti mengecil, kalau yang di atas ini sudden expansion, jadi dia membesar. Jadi kalau kita nariknya ke atas dari bawah ke atas, maka lihat dia itu mengecil atau membesar. Nanti bisa narik ke kanannya lebih jelas ya. Kalau membesar berarti di sini dia titiknya. Begitu. Oke, sampai sini dulu yang minor. Ada pertanyaan nggak? Kerugian head minor. Silakan. Pak, mau tanya tapi yang mayor, Pak. Boleh. Silakan Indri ya. Ya, Pak. Ya, silakan Indri. Tadi kan hitung head loss mayor itu bisa dua cara, pakai Darcy Wisbah sama Hazen William. Ya. Itu kalau di studi kasusnya kita pakai rumus yang mana, Pak? Kalau nanti di soal, nanti kita akan kebanyakan pakai Darcy Wisbah. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan lagi, ada yang mau tanyakan? Bapak, saya mau tanya. Ya, boleh. Tentang diagram Moody tadi itu, Pak.
Siapa nih, Alfi ya? Saya masih kurang paham. Iya benar Pak. Saya masih kurang paham cara baca itu gimana. Itu diagram Moody itu memang kita untuk mengetahui faktor friksinya aja atau gimana Pak? Terus kalau misalkan kita dapat itu antara 0,01 sama 0,05 itu kayak mana Pak angkanya? Di antara 0,01 dan apanya tuh 0,01? Itu faktor friksinya Pak, 0,01 di antara 0,1 dan 0,015. 0,01 dan 0,015. Oke. Jadi kalau oke. Pertama, untuk kehilangan, sebentar. Tadi kerugian head mayor menggunakan rumus Darcy-Weisbach, HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G, ya kan ya? Nah, kita mau cari berapa nilai F-nya. F ini adalah faktor gesekan. Ya, di mana faktor gesekan ini bahasa Inggrisnya friction factor, ini ya. Nah, jadi kalau mau tahu faktor gesekan, maka sebelumnya kita harus mencari dua parameter dulu, itu adalah bilangan Reynolds dan kekasaran pipa relatif. Oke. Kita harus tahu dua hal dulu, bilangan Reynolds dan kekasaran pipa relatif, KPR. KPR itu bisa kredit perumahan rakyat bukan ya, tapi kekasaran pipa relatif. Kekasaran pipa relatif rumusnya adalah E per diameter, kekasaran per diameter. E-nya itu adalah tadi di sini ya, nilai kekasarannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan antara bilangan Reynolds-nya yang bawah, misalnya titik bilangan Reynolds 10⁻5 misalnya. Lalu ternyata ditemukan bahwa kekasaran relatifnya 10⁻⁴. Kalau ditemukan titiknya itu sekitar sini ya. Sekitar sini. Sini ya. Oke, di sini ya titiknya. Nah, maka kalau kita tarik garisnya ke kiri, maka kita bisa tahu berapa bilangan friksinya. Nah, tadi pertanyaannya Alfi, misalnya di antara dua ini, ya 0,01 sampai 0,15. Berapa nih angkanya di sini? Nah, jadi kalau di contoh yang gambar saya, dia memang kurang banyak ya skalanya, jadi kita agak sulit. Nah, tapi kalau misalnya di gambar Moody yang lebih baik, itu nanti dia ada titik-titiknya, jadi kita bisa tentukan. Misalnya 0,010 kan berarti ini ya, 0,010 kan di sini ya, sampai 0,15 berarti ada 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nggak jelas ya, sorry, sebentar. Jadi lihat skalanya. Jadi antara 0,010 sampai 0,015 berarti dia ada 4 satuan kan nih. 1, 2, 3, anggap aja gitu ya. 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4-nya. Jadi kalau di sini berarti 0,011, 0,012, 0,013, 0,014 ya. Jadi nanti lihat skalanya di situ, Alfi ya. Jadi nanti kita bisa tentukannya lebih tepat sasaran. Demikian. Tetapi kita juga melihat biasanya faktor-faktor yang lain ya. Jadi dari situ nanti kita bisa, jadi dari rumusnya itu bisa sudah diturunkan sama orang-orang ini. Jadi nggak usah ngelihat bilangan Moody juga bisa. Kalau kita menentukan nilai F, misalnya tadi kalau pipanya kasar sekali, halus sekali, ataupun antara kasar dan halus. Nah, tanpa melihat bilangan Moody, dia udah menemukan rumusnya seperti ini.
Begitu Alfi. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan Alfi? Silakan. Cukup Pak, terima Cukup ya? kasih. Nah, sama-sama. Oke ya. Silakan lagi ada yang mau nanya untuk apa namanya kerugian mayor dan minor. Cukup ya? Cukup. Pak, isi Pak. Siapa nih? Satria Pak, Satria Pak. Silakan Satria. Pak, berarti pemilihan material pipa itu tergantung fluidanya, nggak Pak? Atau kayak mana Pak? Pemilihan Material pipa yang akan dipakai gitu, nah, Pak, tergantung zat fluidanya kan? Iya, Misalnya salah satu lebih pertimbangan, betul, salah satu pertimbangan. Jadi kalau misalnya pipanya itu pipa air sama pipa minyak, nah itu dia akan sangat berbeda. Kalau pipa minyak, kalau misalnya melihat faktor-faktor tertentu ya, tidak hanya ini satu faktor aja ya. Kalau kita memperkirakan soal faktor apa namanya kerugian head atau karena faktor gesekan, nah itu nggak ada masalah. Tetapi kalau minyak misalnya dia pengaruh massa jenisnya, pengaruh misalnya panasnya dan seterusnya, maka kita nggak bisa pakai pipa PVC kan? Kalau minyak, nah di situ dia. Jadi kondisi fluida akan sangat menentukan material pipa apa yang kita pilih. Jadi kalau fluidanya minyak, lalu fluidanya air berbeda. Kalau fluidanya punya kecepatan yang tertentu berbeda. Kalau fluidanya punya panas dan tidak juga berbeda. Begitu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Cukup ya, saya lanjutkan ya. Ya. Konsep penting dalam aliran fluida ada pertama persamaan kontinuitas, persamaan aliran tertentu, dan persamaan gaya dinamik fluida yang mengalir, persamaan momentum. Oke, kita akan turunkan ini. Ini yang kita bahas selanjutnya. Nah, gerakan fluida, ya, Q sama dengan V per A. P kalikan A, sorry. Q sama dengan V kalikan A. Jadi, debit itu ketika melalui penampang yang tertutup, maka debitnya akan selalu sama, tetapi ketika dia penampang luas penampang yang berbeda, maka itu akan nanti karena Q-nya tetap sama, nanti Q-nya atau kecepatannya yang berubah ya. Misalnya pipanya besar, lalu pipanya mengecil, lalu membesar lagi, nah itu pasti akan mempengaruhi faktor kecepatan. Kecepatannya berbeda di 3 titik ini. Nah, ini maksudnya ya. Karena ada persamaan namanya kontinuitas. Di mana Q1 debit di air di sini dan debit air di sini dan debit air di sini Q-nya sama ya. Q1 sama Q2 dan Q3. Di mana Q itu adalah A kalikan V atau kecepatan ya. A1 kalikan V1, A2 kalikan V2, A3 kalikan V3. Nah, dengan demikian kalau kita mau tahu berapa kecepatan aliran berdasarkan luas penampang, itu maka bisa kita ketahui ketika mengetahui salah satu debit di titik manapun. Jadi kalau kita tahu Q3, maka kita bisa tahu berapa kecepatan di sini ketika kita tahu A1-nya. Dan seterusnya. Persamaan energi Bernoulli. Nah, sekarang kita masuk ke Bernoulli-nya. Ini yang tertentu tadi ya. Jadi intinya kalau dalam persamaan Bernoulli itu adalah faktor Z. Z itu adalah tingginya nanti dari tanah. P itu adalah faktor tekanan. Ini faktor kecepatannya. Seterusnya. Kecepatan partikel fluida di setiap penampang adalah sama. Kecepatan partikel fluida di setiap penampang adalah sama. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada fluida selain gaya berat, tidak terjadi kehilangan energi. Nah, pergunaan persamaan Bernoulli ini nanti buat venturimeter, orifice meter, dan tabung pitot. Nah, untuk menghitung aliran ini atau penghitungan debit ini nanti kita akan di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada bagaimana menggunakan venturi, orifice, dan tabung pitot, dan lain-lain. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa rumusnya itu adalah V1 kuadrat per 2G. Y ini, ya, kata Y itu adalah ini, P per RU G. Ya. Y ini adalah P per RU G.
Begitu ya. Nah, Z adalah ketinggian dari muka tanah, ketinggian posisinya, baik itu Z1 maupun Z2. Y, dulu kita sama Bu Ika mungkin belajar EGL sama HGL ya. EGL itu adalah energy grade line, HGL itu adalah hydraulic grade line. Nah, ini representasinya nanti di V1 kuadrat per 2G dan P per Rug. Ya. Lalu karena dia posisinya di bawahnya, dari misalnya dari atas ke bawah gitu ya, aliran pipanya, maka ketika ke bawah itu kan dia ada melalui pipa, maka dia ada faktor gesekan. Itu adalah head loss-nya, HF. Head loss-nya tadi pakai bisa mayor, bisa minor. Nah, kalau ini yang di sini adalah mayor ya. Tetapi kalau mau dihitung minornya bisa nggak? Bisa ditambahin aja HM di sini. Head loss minor gitu. Tergantung soalnya ya. Apakah minornya dianggap tidak signifikan atau seterusnya. Ini adalah rumus kesetimbangan energinya ya. Jadi V1 kuadrat per 2G plus Z1 plus Y1 di mana Y itu adalah P per Rug. Lalu kalau yang bagian bawahnya ada kerugian head-nya. Karena kalau turun ke bawah kan ya, alirannya ke bawah pasti ada yang hilang kan, kecepatan energinya ada yang hilang. Nah, itu hilangnya kenapa? Karena faktor gesekan atau faktor sambungan, tergantung ya. Kalau ada sambungan maka dimasukkan, kalau nggak ada sambungan nggak usah dimasukkan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Jadi hari ini kita udah disampaikan pertama tadi terkait dengan kerugian, ya saya ulangin lagi ya. Kerugian ada dua, tekanan atau pressure drop dan kerugian head. Kerugian head ada dua, mayor dan minor. Mayor ada dua, ada Darcy-Weisbach, ada Hazen-Williams. Minor karena faktor apa? Karena faktor sambungan dan seterusnya ya, yang lain-lain. Lalu penerapannya di mana? Kalau misalnya di aliran fluida, maka ada rumus. Pertama, rumus kontinuitas. Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, di mana Q itu adalah A kalikan V. Yang kedua, asas Bernoulli, di mana Z ditambah V kuadrat per 2G ditambah Y. Y-nya itu adalah P per Rug. Nah, kalau ada Z1, Z2, maka Z1 di sini Z2. Plus V2 kuadrat 2G plus P per Rug. Ditambahnya itu adalah kerugian head-nya, kerugian head. Karena posisinya di bawah kan, kalau pipanya di atas turun ke bawah gini, maka energi yang di atas sama yang ke bawah ini pasti berkurang karena waktu di perjalanan tergesek. Nah, kerugian head-nya ini ada dua, tadi mayor dan minor. Oke, itu dia tadi ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya buka lagi sisa diskusi. Masih ada waktu beberapa menit, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup ya? Kalau cukup, saya mau ada pengumuman nih. Jadi kalau kalian tertarik nih mau penelitian, sebentar saya buka dulu filenya ya. Namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Oke, udah kelihatan ya.
Ini namanya ada program kreativitas mahasiswa. Jadi ada beberapa skema. Program kreativitas mahasiswa ada yang riset, ada kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Jadi kalau kalian mau tertarik dengan bidang tertentu, misalnya riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan seterusnya, kalian bisa baca panduan ini. Nah, misalnya kaitannya sama riset, ini sangat memungkinkan kalau bidang risetnya itu menarik, ya, kalian bisa teruskan untuk skripsi misalnya nanti ke depannya. Jadi kalau kalian tembus di program ini, dapat dana penelitiannya itu sekitar 5-10 juta, dan bisa tim 3-5 orang. Oke. Nanti saya share di grup ya. Grupnya Cutting, nanti di Cutting bisa lihat-lihat. Baik, Pak. Oke, cukup. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dicukupkan? Silakan. Pak. Apa nih? Rifka, Pak. Siapa? Rifka. Siapa namanya? Sorry. Rifka, Pak. Rifka, silakan Rifka. Saya mau nanya yang rumus yang awal tadi, yang kerugian kanan sama kerugian head itu, kalau yang kerugian head itu dia memang nggak dipengaruhi masa jenis, Kak, Pak? Soalnya yang saya lihat kerugian tekan itu dipengaruhi masa jenis. Ya, betul. Jadi kalau kerugian gini, rumusnya itu kan saya tulisin ya, biar tidak menghayal. Kan online sudah menghayal. Nah, sebentar ya. Ini ya Rifka ya. Iya, Pak. Ya betul. Jadi kalau kerugian head, sorry. Nah, jadi kalau kita melihat kanan, dia dipengaruhi oleh tadi ya, ada rumusnya bedanya di sini. Sedangkan kalau dari ada G gitu ya, itu bedanya ya. Jadi hubungan antara P dan head ini adalah di ru dan G-nya. Nah, pertanyaan Rifka tadi, apakah kerugian head ini tidak dipengaruhi oleh massa jenis, Pak? Tadi ya. Begitu kan? Nah, jadi sebenarnya kalau dalam perhitungan dia tidak dimasukkan massa jenisnya, tetapi sebenarnya massa jenis tersebut mempengaruhi nanti di faktor yang lain. Ya, jadi secara tidak langsung. Jadi kalau kita lihat percepatan gravitasi itu nanti sebagai faktor pengali dari faktor pressure-nya tadi. Nah, bingung ya jelasinnya. Jadi percepatan gravitasi itu akan dipengaruhi oleh salah satunya adalah massa jenis. Karena kalau melihat hubungan antara head dan tekanan. Jadi kalau di dalam rumus, nih ya, dia tidak dimasukkan massa jenis, tapi dimasukkannya adalah faktornya itu adalah percepatan gravitasi. Sedangkan kalau misalnya di dalam tekanan, dia dimasukkannya adalah massa jenis, tetapi tidak dimasukkan percepatan gravitasi. Jadi itu ada faktor hubungan antar variabel ya. Jadi hubungan antar variabel. Jadi dia tidak dimasukkan dalam rumus, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi gitu. Begitu, oh, iya, baik, Pak. Ya, makasih, ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau gitu saya cukupkan, jangan lupa absen di MOS, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya N ya. Ya, Pak.